Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinadiatul Umami dari Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2018. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Istilah kebijakan fiskal dikemukakan oleh Keynes, negara kapitalis, dalam mencampur tangani permasalahan ekonomi dengan kebijakan anggaran demi mengatasi depresi ekonomi. Namun, substansi fiskal sudah ditemukan sejak berdirinya negara Islam di Madinah pada masa pimpinan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ada kebijakan fiskal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Madinah tidak memiliki kekayaan apapun yang dikarenakan oleh sumber penerimaan hampir tidak ada. Lalu pada zaman Rasulullah tersebut, terdapat jizyah yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan dan beribadah, lalu pembebasan dari wajib militer. Selanjutnya ada usyar yang merupakan biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang di negeri Islam. Biaya impor ini hanya dibayarkan sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku pada barang yang besarnya lebih dari 200 dirham. Dan ini wajib untuk seluruh pedagang yang melakukan ekspor impor dengan negara Islam. Selanjutnya ada haraj atau pajak tanah. Haraj merupakan kebijakan fiskal yang dilangsungkan atas tanah pertanian di negara Islam yang baru berdiri. Nah, zakat dan usyar merupakan pendapatan paling utama bagi negara Islam pada masa Rasulullah hidup, karena ini tidak seperti pajak yang dilakukan secara ikhlas. Lalu selanjutnya adalah posisi kebijakan fiskal. Pada zaman setelah kenabian dan kekhalifahan, kaum muslimin hanya menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yaitu diselenggarakan pada Baitul Mal. Dan beberapa instrumennya yaitu yang pertama, ada pajak individu atau jizyah dan pajak khusus muslim. Lalu yang kedua ada tanah haraj, dan yang ketiga adalah usyar atau cukai atas barang import untuk kaum pedagang muslim. Lalu selanjutnya ada perbedaan kebijakan fiskal konvensional dengan kebijakan fiskal pada Islam. Yang pertama adalah kebijakan konvensional. Dalam kebijakan fiskal konvensional, sumber penerimaannya adalah pajak, lahan BUMN, dan penerimaan sumber daya alam. Lalu pengeluarannya ada belanja pemerintah pusat, pembiayaan luar negeri, tambahan biaya hutang, dan belanja daerah. Pada kebijakan fiskal dalam Islam, sumber penerimaannya ada zakat, jizyah, haraj, pinjaman, hum, wakaf, amal fadiyah, fa'i, nawabid, dan kafaroh. Lalu pengeluarannya ada jamuan, tunjangan kaum muslim, hadiah negara lain, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kaidah syariah dengan pemungutan zakat. Pemerintah mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakatkan dengan dasar nas umum dan pemahaman terhadap realita modern. Lalu yang kedua ada kaidah syariah dengan hasil pendapatan. Di kaidah ini, aset pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada investasi yang dikelola oleh pemerintah sendiri atau individu, dan yang kedua, ada aset masyarakat yang ikut memanfaatkan. Lalu yang terakhir, ada kaidah syariah dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak ini berdasarkan dengan kaidah darurat, yaitu bagi orang yang mampu atau orang yang kaya, sehingga tidak ada paksaan. Tidak hanya berbeda dalam aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah, perbedaan kebijakan fiskal konvensional dan perbedaan kebijakan fiskal Islam terdapat pada aspek hukum dan pengambilan kebijaksanaan. Lalu tidak hanya itu, terdapat perbedaan di politik ekonomi yang melandasi sistem fiskal tersebut. Dalam Al-Quran, kebijakan fiskal tidak dijelaskan secara rinci, namun ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip dan sunnah Rasul yang menjadi pengarah kita dalam mengambil kebijakan fiskal. Dalam Islam, tujuan kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban dan menjadi hak rakyat, sehingga bukan sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan saja, akan tetapi untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.
sekian penjelasan saya mengenai kebijakan fiskal, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.